Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Hai teman pemilih, dimanapun dan apapun aktivitas kamu hari ini, selamat datang di podcast Foto Utusan KPU Banggai, ruang bincang santai dan inspiratif seputar pemilu. Bersama saya Fajar, host kamu hari ini. Teman pemilih, hari ini adalah episode ke-9 dari tayangan podcast Foto Utusan KPU Banggai, di mana pada hari ini kita mengangkat tema yang cukup menarik buat kami, yaitu dukungan Dukcapil untuk data pemilih yang mutakhir, aktual, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemilu. Sudah hadir bersama kita di studio beliau yang kami hormati, Bapak Muhammad Iksan Panreli selaku Kepala Dinas Dukcapil Banggai. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, Pak ya. Senang sekali Bapak bisa berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast ini. Jadi selama 30 menit ke depan insya Allah kita bisa berbincang-bincang santai, Pak, terkait kependudukan. Dan saya juga berterima kasih Pak, atas undangan KPU yang hari ini bisa untuk dimasukkan dalam podcast yang KPU yang saya pikir sudah cukup bagus. Baik, Pak. Siap, ya. Jadi sebelum kita jauh membahas terkait tema, barangkali sedikit profil Bapak yang bisa Bapak sampaikan agar teman-teman pemilih di luar bisa tahu tamu yang kita undang ini siapa sih, gitu. Mungkin ada yang masih penasaran, jadi waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya memperkenalkan nama saya Dr. Andos Muhammad Iksan Panreli. Alhamdulillah sekarang diberikan tanggung jawab oleh Pak Bupati sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Alhamdulillah saya sudah jalan ini selama kurang lebih 3 tahun. Jadi untuk Dukcapil sendiri saya baru 3 tahun melaksanakan tugas di Dukcapil. Makanya demikian, Pak Fajar. Terima kasih atas perkenalan singkat yang Bapak sampaikan ya. Nah, jadi kita kembali ke tema, Pak. Teman pemilih, bayangkan tanpa data kependudukan yang akurat, bagaimana kita bisa memastikan setiap suara rakyat terhitung? Nah, atas dasar itu, KPU memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pemilihan yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, atau sering disingkat dengan Luber Jurdil. Sementara, Disdukcapil menyediakan fondasi utama dari proses pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU, yaitu berupa data potensial pemilih pemilu atau yang sering disingkat dengan nama DP4. Nah, di sini akan coba kita gali lebih dalam bagaimana peran dari Dukcapil dalam proses-proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU. Nah, untuk itu barangkali tanpa berlama-lama kita bisa tanya ke narasumber atau tamu kita hari ini, bagaimana sih, apa yang terjadi di dalamnya, Pak, pada saat proses penyajian data dari Dukcapil untuk ke KPU. Jadi sebelumnya itu Bapak bisa terangkan kepada teman-teman di rumah, teman-teman pemilih, dan kami juga yang mungkin ada di studio dan lingkungan KPU Kabupaten Banggai, bagaimana data itu dari DP4 sampai ke KPU. Untuk jadi DP4-nya ini barangkali bisa Bapak sampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak Fajar. Sama-sama, Pak, terima kasih juga. Jadi sebelum saya menjelaskan, mungkin saya menyampaikan sedikit tentang tugas-tugas dari Dukcapil sendiri. Jadi Dukcapil itu tugasnya adalah memastikan bahwa setiap warga negara atau setiap penduduk itu memiliki dokumen kependudukan maupun dokumen pencatatan sipil. Artinya semua yang ada di negara Indonesia ini wajib memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan itu yang pertama itu kartu keluarga. Kartu keluarga. Ya, kemudian KTPL. Kemudian untuk anak-anak ada namanya kartu identitas anak. KIA, Pak ya. KIA. Kemudian ada juga surat-surat lainnya, jadi kayak surat keterangan pindah datang warga negara. Jadi itu berkaitan dengan kependudukan. Yang kedua berkaitan dengan pencatatan sipil. Ya, jadi ini berkaitan dengan peristiwa penting. Ya, misalnya apa itu? Ini melahirkan yang namanya akta-akta. Akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta penggesahan adat dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya ada dua situ, berkaitan dengan kependudukan dan berkaitan dengan pencatatan sipil. Pencatatan sipil. Nah, ini semua
wajib kita urus, ya. Baik, Pak. Jadi masyarakat wajib mengurus ini semua, karena ini merupakan salah satu bentuk daripada kita sebagai warga negara. Ya, diakui kita haknya kita apabila kita punya dokumen kependudukan dan sipil. Oh begitu Pak ya. Jadi selama ini bagaimana kalau Bapak lihat dari khususnya ya Pak ya di Kabupaten Banggai, apakah warga di Kabupaten Banggai itu sudah aware atau sudah memiliki kepedulian terhadap data-data administratif mereka sendiri begitu Pak? Ya, jadi kami mempunyai data itu. Untuk kependudukan kita sudah mencapai angka di 95 sampai 90% kepemilikan. Baik. KTP KK. Ya memang masih agak kurang ini berkaitan dengan pencatatan sipil. Ya. Masih banyak yang belum punya akta kelahiran atau akta kematian dan sebagainya. Itu masih agak kurang. Ya itu yang akan terus kita dan teman-teman saya di Dukcapil untuk meningkatkan itu. Baik, ya, baik Pak. Seperti itu. Nah barangkali bisa Bapak ceritakan juga yang tadi sudah sempat saya singgung dari data DP4 ini Pak. Nah DP4 ini kan nanti kalau di KPU kita kenal itu ada pemutahiran. Jadi dari DP4 ada daftar pemilih, nanti ada daftar pemilih sementara, nanti menjadi ke DPT. Nah DPT ini yang digunakan untuk dalam apa namanya pemilu. Nah ataupun pemilihan. Nah sebelum jadi itu masih DP4 dulu ini Pak. Ya, jadi itu dia dari mana ini datanya Pak? Ya. Hasil dari apa DP4 ini Pak? Barangkali bisa disampaikan supaya teman-teman pemilih bisa tahu Pak. DP4 itu sebenarnya datanya dari Dirjen, ya. Data yang dari seluruh kabupaten kota kita lewat Dukcapil ini, kemudian di dalam suatu sistem yang namanya SIAK ya. SIAK. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan. Nah, itu dari itu kemudian bisa dirangkum semua data kependudukan ini. Toh? Iya. Ada data-data pemilih potensial itu berarti ada yang bisa memilih tapi mungkin belum waktunya. Misalnya umurnya belum 17 tahun. Karena kalau yang mendapatkan KTP harusnya 17 tahun. Sebelum itu kan belum bisa dapat KTP. Toh? Itu ini salah satu yang merupakan daftar pemilih potensial. Toh? Juga, nah, itu sudah ada datanya semuanya itu. Sehingga kami pada saat yang misalnya hari H itu semua yang sudah 17 tahun itu berarti kita harus rekam semua. Jangan sampai mereka dirugikan. Ini data-data personal seperti itu. Baik Pak. Nah, ya. Kalau dari Dukcapil sendiri untuk inovasi-inovasi mungkin ya Pak ya. Kan di sini kita kenal ada pemilih pemula. Di mana pemilih pemula ini yang diproyeksikan pada saat pemilu nanti di hari H sudah berusia 17 tahun. Nah, berarti apa namanya? Saya beranggapan bahwa Dukcapil dia ini sudah melakukan perekaman pada saat di kelas berapa itu kira-kira dia sudah layak melakukan perekaman, atau mungkin dari Dukcapil sendiri ada sistem kayak jemput bola begitu ke sekolah-sekolah. Ya, yang mana nanti data pemilih ini akan disinkronkan lagi dengan KPU Banggai pada saat pemutahiran. Ya. Bagaimana Pak bisa Jadi memang kami punya inovasi atau punya teknis dalam rangka meningkatkan kepemilikan dokumen ini. Yang pertama itu kami ada namanya inovasi jemput bola. Ya. Oh begitu Pak. Jadi kami bukan hanya cuma di kantor, tetapi kami turun. Ini kami lakukan hampir setiap minggu. Langsung turun ke kecamatan, langsung ke desa. Ya. Baik. Jadi kami bagi tim, 2 tim, 1 tim, kami langsung turun ke desa-desa, langsung ke tempat-tempat masyarakat, tempat di sekolah-sekolah bisa ya. Jadi sehingga masyarakat itu tidak perlu lagi keluh karena mungkin membutuhkan biaya apa segala rupa, tapi kami yang datang ke sana. Mereka hanya datang ke tempat kami datang situ, ada mobil pelayanan khusus, mereka datang kita selesaikan. Untuk pengurusan dokumen semuanya tidak lebih dari setengah jam, hampir antara 5, 10 atau 15 menit sudah selesai. Yang penting jaringan bagus, kemudian dokumen pendukungnya lengkap, selesai urusan. Jadi tidak ada sekarang masalahnya, semua bisa dilaksanakan dengan cepat. Baik. Jadi sekarang itu yang pertama Pak. Seperti itu ya. Jemput bola. Ada lagi Pak ya? Lagi. Luar biasa. Itu jemput bola. Yang kedua, yang sekarang ini kami juga membuat inovasi supaya KTP dicetak di kecamatan. KTP dicetak. Selama ini kan KTP hanya direkam, tapi pencetakannya di LUK. Nah sekarang kami sudah tingkatkan supaya KTP itu bisa langsung dicetak juga di kecamatan. Kita kan punya UPT
unit pelaksana teknis dinas, ada 9 UPT yang ada di kecamatan. Di masing-masing kecamatan, Pak? Ya, kecamatan itu, ya ini sekarang baru 1 yang bisa melaksanakan pencetakan KTP, yaitu di Toili. Oh, di Toili. Luas wilayah dengan basis data ya. Basis data kependudukan besar, Pak ya. Ya, semua kecamatan akan seperti itu. Oh, ke depannya Pak ya, begitu ya. Kita usahakan itu, insya Allah kita penyelenggaraan besar dari kabupaten ya, akan kita. Jadi kalau yang sementara dilakukan ini masih bersifat mobile, Pak ya? Iya, mobile. Tertentu juga boleh. Baik. Jadi di sini kan ada 24 kecamatan, Pak ya. Ya. Izin ya kita menyampaikan 24 kecamatan karena ada 1 yang baru ya Pak ya, yaitu Toili Jaya ya Pak ya. Nah, kalau dari 24 ini, kira-kira untuk Toili Jaya sendiri bagaimana Pak penanganannya? Kan Toili Jaya ini kecamatan yang baru, dari penduduk sebelumnya KTP-nya itu masih Kecamatan Toili Pak ya. Nah, itu bagaimana Pak? Bisa diceritakan Pak? Iya, jadi untuk Toili Jaya ini kebetulan sudah diresmikan ya. Baik. Sudah ada perdanya untuk Kecamatan Toili Jaya. Cuma masalah administrasi kependudukannya ini sekarang ini masih dia ke induk, yaitu ke Kecamatan Toili. Kecamatan Toili. Saya sudah beberapa kali ke Jakarta, ke Dirjen untuk mempercepat proses ini supaya Kecamatan Toili Jaya itu supaya bisa punya kode sendiri, ya, sudah bisa mencetak alamat sendiri di Toili Jaya, Kecamatan sendiri Toili Jaya. Tapi memang di sana masih antri. Ternyata banyak kecamatan juga yang baru ya antri karena sistemnya itu mungkin secara di sana terpisah di Dirjen toh. Jadi kami tidak tahu itu. Tapi saya sudah 3 kali ke sana dengan teman-teman Dukcapil. Jadi mereka sementara proses juga itu. Mudah-mudahan tidak lama lagi. Saya yakin tidak lama lagi akan bisa Toili Jaya bisa sendiri dia punya administrasi. Tidak lagi ke induknya Toili. Oh begitu ya Pak. Jadi ada kode tersendiri gitu ya. 7201 berapa Pak ya untuk Toili Jaya gitu ya. Itu. Oke. Nah, jadi teman-teman yang tinggal di Toili Jaya pastikan Anda mendatangi atau bisa datang langsung Pak ya ke Luwuk atau di sana sudah ada Pak? Nanti kita ke sana. Tapi ini belum. Oh, pada saat ini belum. Nah, pada saat ini belum. Kalau sudah ada di Dirjen, baru kita. Nanti kalau sudah ada jangan lewatkan kesempatan ini supaya bisa mengupdate alamat di KTPL Anda, begitu ya, di Toili Jaya, begitu ya. Untuk itu informasi yang penting saya rasa untuk kedepannya, karena untuk proses pemutahiran di KPU juga seperti itu Pak. Ya, kita ketika yang didata itu bisa pernah ada pengalaman seperti itu. Jadi ada pemekaran desa atau kelurahan, dia sudah tercatat masih tercatat di desa yang lama, sementara desanya sudah berubah jadi desa yang baru. Jadi permasalahan-permasalahan itu yang coba barangkali Bapak bisa sampaikan di sini. Kami dari Dukcapil terus berusaha untuk mempercepat itu. Mempercepat itu ya Pak ya. Kalau terus ke Dirjen. Nah, kalau untuk kerjasama sendiri antara Dukcapil dan KPU, apakah untuk Kabupaten Banggai ini, khusus di Kabupaten Banggai, apakah sudah ada yang dalam bentuk tertulis begitu sehingga sama-sama berkomitmen bahwa KPU akan menyelenggarakan pemilu yang termutakhirkan gitu data pemilihnya lewat dukungan dari Dukcapil seperti itu. Bagaimana Pak? Iya, jadi memang kami juga Dukcapil ini ada perintah dari selain undang-undang juga perintah dari Dirjen bahwa untuk kegiatan pemilu itu kita harus mendukung full kepada KPU. Jadi apapun yang dimintakan oleh KPU kita harus siap untuk memberikan data-data apa semua itu. Nah, selama ini alhamdulillah kita punya koordinasi dengan KPU sangat luar biasa. Ya, saling berkoordinasi, ada apa-apa yang bisa kita secara perorangan maupun WA ataupun datang ke kantor. Jadi kita ini dengan KPU maupun di bawah juga sudah sudah sangat luar biasa. Nah, tadi barangkali bisa Bapak sampaikan kembali, biar teman-teman pemilih di luar sana bisa tahu terkait apa saja produk-produk yang tadi Bapak sebutkan yang keluar dari Dukcapil. Kalau selama ini kita tahu kan cuma KTP, KK, KIA. Nah, ada hubungannya dengan KPU ketika ada masalah klasik seperti itu ya, misalkan orang yang meninggal masih memiliki hak pilih, gitu. Karena mungkin ada dokumen yang mereka belum lengkapi. Barangkali bisa Bapak sampaikan di sini. Yang tadi Bapak sudah sampaikan, tadi disampaikan lagi supaya teman-teman pemilih bisa. Intinya bahwa semua dokumen kependudukan dan capil itu harus dilaporkan ke Dukcapil. Ya, jadi misalnya ada
orang yang lahir, berarti harus keluarganya atau orang tuanya datang melapor ke Dukcapil, toh. Kemudian kami proses. Tuh. Jadi semua dokumen itu harus dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan, memang tidak bisa, kami tidak tahu. Tidak tahu Pak ya. Jadi yang bisa melaporkan itu keluarganya, toh, yang bersangkutan, atau pemerintah desa, kelurahan, itu. Nah, setelah pelaporan, kemudian kami proses, akan terbit dokumennya. Nah, sekarang ini terjadi biasanya kurang, tidak ada pelaporan. Misalnya, tadi yang disampaikan, ada yang sudah meninggal, tapi masih iya, Pak. namanya. Sering begitu. Karena memang dia belum pernah dilaporkan, sehingga akte kematiannya tidak terbit. Karena tidak terbit, akhirnya masih muncul di SIAK apa semua itu masih muncul. Ya, makanya harus ada yang melaporkan, minimal ya pemerintah desa. Makanya itu kami menghimbau pada kita semua, masyarakat, keluarga atau pemerintah desa, silakan melaporkan seluruh peristiwa penting, peristiwa kependudukan maupun peristiwa yang berkaitan dengan penyelesaian sipil, ya, yang harus laporkan ke Dukcapil. Jadi kalau tidak melaporkan di LUK, mungkin lapor di UPT yang ada di kecamatan. Baik. Ya, baik Pak, ini pertanyaan terkait dengan IKD Pak. Identitas kependudukan digital. Apakah ini bentuk lain dari KTP atau bagaimana Pak? Bisa Bapak sampaikan juga di sini Pak. Jadi IKD ini sebenarnya ya boleh dikatakan KTP yang ada di handphone. KTP yang ada di handphone. Ya, jadi kalau ada itu berarti kita punya KK, KTP itu sudah ada di handphone kita, di aplikasi itu, ya. Jadi kemana-mana bisa kita gunakan itu. Nah, cuma sekarang ini memang masih banyak instansi yang belum bisa menerima itu, belum bisa mereka tetap minta KTP yang biasa. Yang fisik Pak ya? Iya, padahal itu. Tapi itu ke depan akan kita usahakan supaya IKD ini memang bisa digunakan di semua tempat. Nah, makanya sekarang ini kami juga sedang mengaktifkan itu. Masyarakat yang datang ke Dukcapil kami suruh buat itu aplikasi untuk mendownload aplikasi IKD itu. Kemudian manfaatnya itu juga mungkin suatu saat ada perubahan data di kartu keluarga KTP, bisa lewat itu langsung aplikasi langsung. Jadi bisa secara mandiri begitu? Ya, begitu. Kemudian kita kirimkan dia punya PDF-nya seperti itu. Jadi boleh yang bersangkutan langsung. Jadi yang bersangkutan sendiri yang melakukan perubahan itu begitu ya Pak ya? Tanpa harus ke kantor. Tanpa harus ke kantor. Ya harus. Dia bisa langsung lewat aplikasi itu. Bisa misalnya merubah alamat atau merubah boleh sih. Luar biasa inovasi. Depannya seperti itu. Oke, jadi cuma untuk saat ini baru sampai di mana Pak IKD-nya ini? Dalam rangka penyempurnaan sistem. Ya, supaya lebih baik habis seperti IKD itu. Nah, kalau untuk pendaftarannya sendiri bagaimana Pak? Yang IKD ini? Kalau untuk IKD ini memang harus mendaftar di Dukcapil. Oh, datang langsung gitu? Karena kita punya itu passwordnya. Oke. Ya, Dukcapil yang punya itu. Nah, saya juga mendengar ada informasi penipuan ya. Lewat itu WA katanya untuk aktivasi IKD harus lewat itu, padahal itu penipuan, harus lewat Dukcapil semuanya. Seperti itu. Jadi jangan terpengaruh oleh WA yang tidak betul. Jadi ini himbauan teman-teman pemilih bahwa Dukcapil tidak pernah membagikan WA terkait pelayanan yang aktivasi Pak ya. Harus datang ke kantor. Baik, langsung datang ke kantor Dukcapil. Kalau ke UPT bisa tidak Pak? Iya, boleh juga. Di UPT bisa ya? Boleh. Atau di UPT di masing-masing kecamatan ya? Ya, 9 kecamatan. 9 kecamatan. Kalau boleh tahu Pak, 9 kecamatan itu apa saja Pak? Pertama Toili. Toili itu membawahi 3 kecamatan. Toili, Boilo, Toili Barat, Toili Barat, Toili Jaya. Kemudian Batui Selatan. Batui Selatan. Kemudian Bunta, Nuhun, Simpang Raya. Nah, kemudian Bagaimana Lobu. Kemudian Balata sendiri, Masama sendiri, Tangeban Lamala sendiri. Oke, jadi diambil titik-titik yang terdekat Pak ya? Ya, dekat. Dengan kecamatan sekitar yang belum memiliki akses sendiri ya? Seperti itu. Baik Pak, kita coba ke tantangan apa Pak yang dihadapi oleh Dukcapil Pak? Iya, jadi memang kami Dukcapil ini ada beberapa persoalan masalah yang kami hadapi di lapangan. Yang pertama berkaitan dengan letak geografis desa atau masih banyak masih ada desa-desa yang terpencil, terbelakang, yang mungkin sulit dijangkau oleh kami karena mungkin medannya terlalu jauh ada yang di atas gunung, ada juga yang di kepulauan, di pulau itu juga. Itu kita punya kendala sendiri. Kemudian juga banyak juga masyarakat yang masih belum peduli dengan
kepemilikan dokumen kependudukan ini, ya. Masih tidak mau tahu, pokoknya tidak peduli toh. Nanti ada apa-apa nanti ya baru mengurus lah ya. Misalnya so sakit di rumah sakit baru minta. Nah, kami juga sering gitu, orang sudah di ICU, di UGD baru kita rekam KTP-nya. Itu sudah sakit ini baru datang ke sana untuk merekam KTP-nya. Karena kalau tidak ada KTP tidak bisa dibayarkan BPJS-nya seperti itu. Oke. Jadi memang begitu. Jadi kendalanya masih banyak juga masyarakat yang memang belum memahami. Kurang peduli juga Pak ya barangkali ya. Walaupun kami sudah datang ke desa-desa langsung dengan mobil kami pelayanan, tapi memang juga masyarakat juga masih banyak yang belum datang untuk mengurus. Ada penyuluhan juga? Iya, ada penyuluhan. Sebelumnya kan ada penyuluhan. Baik Pak. Tapi memang masyarakat yang kurang peduli ya, karena belum memang merasakan akibatnya ya. Nanti setelah mereka terhambat ya sakit atau masalah administrasi, baru ya. Nah, jadi teman pemilih seperti itu. Barangkali bisa lebih aware dengan data kependudukan karena banyak manfaatnya. Jadi jangan lewatkan layanan-layanan yang sudah dilaksanakan oleh Dukcapil. Nah, kita ke strategi. Nah, strategi apa yang Bapak gunakan dengan seluruh jajaran Bapak untuk dalam hal ini mengatasi dari yang Bapak sampaikan tadi yang merupakan hambatan? Mungkin ada strategi-strategi atau treatment tersendiri dari Bapak. Seperti apa Pak? Iya, jadi yang pertama itu menyangkut sosialisasi. Itu kami juga sering sampaikan sama masyarakat seperti itu. Dan mungkin juga kami sangat mengharapkan ini bantuan dari Pak Camat, Kepala Desa, Lurah, supaya ini menyampaikan kepada masyarakatnya bahwa pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan Dukcapil ya, karena jangan sampai nanti sudah bermasalah baru urus seperti itu. Jadi itu penting juga dukungan dari pihak lain. Kami tetap usahakan untuk turun langsung ke masyarakat. Walaupun jauh kami akan terus ke sana. Kami ini hampir tiap minggu turun ke desa-desa seperti itu. Untuk mendekatkan itu. Kami tidak bosan-bosan turun ke desa-desa. Nah, untuk wilayah-wilayah yang tadi Bapak sebutkan ya, wilayah terpencil. Nah, kalau itu adalah salah satu hambatan tersendiri ya. Kalau untuk khusus wilayah terpencil itu bagaimana Pak strateginya? Iya, kalau kamu masih bisa jangkau naik motor, karena kami bisa naik motor juga ke sana. Kalau tidak berarti mungkin kita menurunkan ke tempat yang terdekat. Misalnya di Balok Doda itu. Balok Doda ya. Untuk ke sana memang agak susah ya karena berapa hari. Nah, biasanya mereka turun ke sini, ke desa Asaan yang terdekat di Pajuman itu, Asaan, lalu kita rekam di situ. Karena ada proses perekaman di situ ya, di sana kan belum ada listrik dan lain sebagainya Pak ya. Terus tidak dimungkinkan untuk membawa peralatan di sana Pak ya. Jadi dialihkan ke desa terdekat ya. Maka turun kemari seperti itu. Oke Pak, barangkali himbauan yang Bapak bisa sampaikan lewat momen ini, barangkali teman-teman pemilih di luar sana supaya menyaksikan, menyimak baik-baik apa yang disampaikan oleh Bapak selaku tamu di sini dan narasumber. Nah, barangkali apa yang bisa Bapak sampaikan? Ya, baik. Yang pertama bahwa dokumen kependudukan dan Dukcapil itu penting. Ya, semua urusan di Indonesia itu sudah menggunakan menggunakan KTP, menggunakan NIK, kartu keluarga dan sebagainya. Jangan sampai terhambat hanya gara-gara tidak ada KTP, tidak ada kartu keluarga. Ya, banyak seperti itu. Setelah misalnya bantuan sosial, itu kan harus menggunakan KTP. Kemana-mana itu kita juga harus menggunakan KTP dengan kartu keluarga. Jadi ini penting sekali. Jadi jangan sampai nanti sudah ada masalah. Karena begini, banyak juga masalah yang terjadi datang di kantor, banyak masalah. Anaknya mau sekolah, anaknya mau masuk tentara, polisi, dokumennya tidak lengkap. Akta kelahiran tidak ada, seperti itu. Semua tidak ada. Kalang kabut lagi. Ini sementara ini waktu untuk masuk itu pendaftaran sudah mepet. Memang kami banyak seperti itu, ya. Termasuk yang sudah kawin untuk non Muslim, yang tidak mengurus akte perkawinannya di Dukcapil. Hanya mungkin kawin di gereja, di rohaniawan, kemudian tidak mencatatkan ke Dukcapil. Itu juga bermasalah Pak ya, karena itu belum diakui. Makanya harus laporkan ke Dukcapil untuk dicatatkan. Jadi banyak. Jadi semua dokumen kependudukan dan Dukcapil itu harus dibuat dan dilaporkan ke Dukcapil sehingga masyarakat kemana-mana bisa aman-aman, lancar-lancar semua urusan seperti itu. Oke Pak. Jadi teman pemilih sudah tahu ya betapa pentingnya kita peduli terhadap data kependudukan, yang mana
selain digunakan untuk keperluan sehari-hari, itu juga sangat berpengaruh pada saat proses pemilihan umum atau pemilihan. Karena salah satu syarat dari kita dibolehkan untuk memilih yaitu memiliki KTPL. Nah, terima kasih sekali Bapak sudah sempat hadir meluangkan waktunya untuk menyampaikan pengetahuannya, untuk berbagi bersama-sama kami di sini serta teman pemilih. Nah, ada tidak kata-kata hari ini, Pak? Kata-kata hari ini, kan biasa kita kata-kata hari ini, Pak, kata-kata bijak atau pantun atau apa, Pak, untuk menutup acara podcast ini, Pak? Ya, apa ya? Ada. Silahkan, boleh pantun deh, boleh. Pantun, nah, kebetulan belum siap kali, Pak. Siap, apa saja, Pak, kata-kata bijaknya. Ya, jadi, saya cuma itu saja. Jadi, semua dokumen segera diurus dari sekarang. Jangan sampai nanti di masa yang akan datang akan bermasalah. Demikian. Siap. Oke teman pemilih, demikianlah bincang singkat kita dengan tamu hari ini yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat, tetap berkarya, dan tetap semangat. Jadilah pemilih cerdas, dan jadilah pemilih yang bijak, karena pilihan Anda adalah masa depan Indonesia. Kami dari Ruang Bincang Podcast Foto Utusan mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam melayani.